Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asrin Latifah Fauziah, NIM 2002746, S2 Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai sintesis dan analisis jurnal yang telah saya kaji, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah publikasi ilmiah pendidikan fisika. Garis besar pemaparan pada presentasi ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua analisis 7 artikel, yang ketiga sintesis artikel. Baik, yang pertama pendahuluan, ini merupakan latar belakang di mana mengapa saya mengambil tema penelitian ini. Tema penelitian yang diambil adalah performance assessment. Berangkat dari masalah mengenai asesmen yang dikembangkan di sekolah-sekolah kebanyakan lebih mengukur ke kemampuan kognitif. Sedangkan kita ketahui bahwa proses pembelajaran itu hal yang sangat penting juga dan perlu dikaji oleh guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan asesmen yang dapat mengukur sikap dan kinerja siswa, yaitu dengan menggunakan performance assessment. Baik, yang kedua mengenai analisis artikel. Analisis artikel pertama, ini tampilan di jurnalnya. Oke, baik, identitas artikel ini yang pertama judulnya The Development of Performance Assessment of STEM-based Critical Thinking Skill in the High School Physics Lesson. Penulisnya Fikroturofia Suwandi Putri dan Edi Istiono. Afiliasinya dari Universitas Negeri Yogyakarta atau Yogyakarta State University, Yogyakarta, Indonesia. Nama jurnalnya International Journal of Environmental and Science Education, volume 12, nomor 5, tahun 2017. Baik, isi artikelnya yang pertama, introduction atau latar belakang pada jurnal. Berdasarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2013, dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi abad 21 yang akan dikembangkan oleh pemerintah di Indonesia. Keterampilan berpikir kritis dapat dibina melalui penilaian kerja dan dapat diterapkan pada berbagai metode seperti metode eksperimen, begitupun pula dengan metode STEM. Materi yang dikembangkan pada penelitian pada jurnal ini adalah suhu, kalor, dan prinsip Black. Metode yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama, metodenya menggunakan Research and Development atau R&D, kemudian desain penelitiannya menggunakan model pengembangan Borg and Gall 1983 dan dimodifikasi menggunakan metode pengembangan instrumen yang dikembangkan oleh Oriondo dan Antonio. Instrumen yang dikembangkan yang pertama lembar evaluasi validasi instrumen dan lembar evaluasi produk. Yang kedua, lembar tanggapan guru dan lembar tanggapan peserta didik. Yang ketiga, lembar evaluasi diri. Yang keempat, rubrik observasi. Yang kelima, lembar kerja siswa dan rubrik penilaian laporan. Dan yang keenam adalah instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Teknik pengumpulan datanya ada 4. Yang pertama kuesioner, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dianalisis validitas, reliabilitas instrumen, kemudian menggunakan koefisien korelasi. Sampel penelitiannya yaitu 331 siswa kelas 11. Result and discuss. Hasil validasi dan reliabilitas instrumen penilaian produk oleh beberapa ahli diperoleh bahwa validitas lembar kerja siswa menunjukkan kategori tinggi. Kemudian yang kedua, validitas lembar penilaian diri sangat tinggi dan reliabilitas rubrik laporan juga sangat tinggi dengan koefisien alpha Cronbach yaitu
0,929, maka dikatakan sangat tinggi. Rubrik observasinya juga sangat tinggi, rubrik lembar kerja siswa sangat tinggi, dan reliabilitas sangat tinggi juga dengan alfanya 0,982. Kemudian yang terakhir, validitas dan reliabilitas rubrik laporannya juga sangat tinggi dengan alfa 0,990. Conclusion atau kesimpulannya, bahwa produk yang dikembangkan yaitu penilaian kinerja keterampilan berpikir kritis berbasis STEM pada topik materi suhu, kalor, dan prinsip Black telah memenuhi karakteristik kelayakan. Nah, di sini pula ada sarannya bahwa perlu dicobakan instrumen yang berbasis digital agar lebih efisien. Analisis artikel yang kedua, yaitu dengan judul Development of Physics Labs Assessment Instrument for Senior High School Level. Penulisnya Sarjono, Jemari Mardapi, Mundilarto. Afiliasinya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, dan nama jurnalnya adalah International Journal of Instruction, volume 11, nomor 4, 2018. Isi artikelnya, yang pertama, pendahuluannya, keefektifan eksperimen sebagai alat untuk mengajarkan konsep ilmiah kepada siswa masih dipertanyakan. Jadi masalah pada jurnal ini berangkat dari eksperimen yang keefektifan eksperimen untuk mengajarkan konsep ilmiah kepada siswa masih dipertanyakan. Sedangkan kita ketahui bahwa keuntungan dari penggunaan laboratorium fisika adalah untuk membantu meningkatkan keterampilan belajar tingkat tinggi. Nah, oleh karena itu, penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian kinerja. Oleh karena itu, pada jurnal ini bertujuan untuk merancang konstruk instrumen praktikum fisika untuk penilaian praktikum fisika pada topik gerak harmonis sederhana. Metode yang digunakan adalah Research and Development atau R&D. Desain penelitiannya menggunakan model pengembangan instrumen oleh Mardapi pada tahun 2012. Instrumen yang dikembangkan adalah instrumen asesmen laboratorium fisika yang dilengkapi dengan rubrik dan penilaian. Teknik pengumpulan datanya yaitu berupa observasi dan tes. Teknik analisis datanya menggunakan program WES, program Parcal, Standard Error of Measurement atau SEM. Kemudian validitas konstruk instrumennya menggunakan analisis faktor konfirmatori dengan program LISREL. Validitasnya menggunakan formula Aiken, kemudian uji kecocokannya berdasarkan mean and deviasi standar INFIT MNSQ. Sampelnya 505 siswa kelas 11 MIPA sekolah negeri dan swasta di Pemalang. Result and discuss. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa nilai INFIT MNSQ berkisar antara 0,88 sampai dengan 1,21. Nilai mean dan deviasi standar INFIT MNSQ adalah kurang lebih 0,08, sehingga semua item sesuai dengan model PCM. Tingkat kesulitan soal berkisar minus 1,15 sampai 0,85, sehingga semua bukti dalam keadaan baik didukung dengan reliabilitas instrumen yang tinggi sebesar 0,95. Cakupan kapasitas cukup luas, latar belakang ini pula karena cakupan kapasitasnya cukup luas, yaitu 505 siswa yang tersebar di sekolah negeri dan swasta, maka dapat mencakup juga latar belakang ekonomi, sosial budaya, dan kemampuan yang beragam. Nah, instrumen yang dikembangkan valid, reliable, dan sesuai untuk diterapkan pada peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Kesimpulannya, bahwa instrumen yang dikembangkan valid, reliable,
dan sesuai untuk diterapkan pada peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Sehingga instrumen ini dapat digunakan sebagai referensi bagi guru fisika dalam mengembangkan instrumen penilaian praktikum fisika untuk mata pelajaran bahasa lain. Yang ketiga, judul artikel yang ketiga yaitu Assessing Students' Ability in Performing Scientific Inquiry, Instrument for Measuring Science Skill in Primary Education. Penulisnya Patricia M. Kruit, Ron J. Osdama, Ed van den Berg, dan Jaap A. Schuitema. Afiliasinya terdapat dua, yaitu Amsterdam University of Applied Science and University of Amsterdam, Netherlands. Nama jurnalnya Research in Science and Technological Education, volume 36, nomor 4, tahun 2018. Baik, isi artikelnya, bahwa penilaian dengan paper and pencil test atau PPT tidak mencerminkan aktivitas penyelidikan kehidupan nyata. Kemudian, performance assessment dianggap lebih otentik, namun lebih otentik untuk mengukur kemampuan penyelidikan pada kehidupan nyata. Namun siswa tidak terbiasa, sehingga itu pun dapat mempengaruhi kinerja pada tes. Maka dari itu, di sini penelitiannya, keterampilan yang diamatinya adalah keterampilan berpikir kritis dan metakognitif. Nah, sehingga diperlukan eksplorasi konstruksi berbagai instrumen untuk mengukur keterampilan sains di kelas 5 dan 6 pendidikan dasar. Metode yang digunakan, metode, model, dan desain pengembangan tidak secara jelas dicatat pada artikel. Kemudian instrumennya penilaian keterampilan sains, berpikir kritis, dan metakognitif. Teknik pengumpulan datanya, observasi, dan tes. Teknik analisis datanya menggunakan Junior Metacognitive Awareness Inventory dan Science Meta Test atau SMT. Sampelnya 128 siswa dari 7 sekolah dasar di Belanda. Result and discuss. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan sains dapat diukur dengan baik di kelas 5 dan 6. Dengan mengkategorikan item secara sistematis pada sub-skill and step level, reliabilitas yang cukup untuk ukuran sains yang berbeda, PPT, PA, dan tes laporan diri metakognitif. Korelasi antara CCS dan PPT dan PA bervariasi antara 0,42 dan 0,67, yang menunjukkan bahwa terlepas dari kenyataan beberapa tumpang tindih masih ada kemampuan kognitif umum. Jadi di sini masih keterampilan kinerja yang diamati masih ada tumpang tindih dengan kemampuan kognitif. Kesimpulannya, bahwa mengkategorikan item pada sub-skill and step level memberikan lebih banyak kesempatan untuk konstruksi tes sistematis dan meningkatkan kesesuaian instrumen pengukuran dengan konten dan format utama yang berbeda seperti PPT dan PA. Analisis artikel yang keempat mengenai development and evaluation of an instrument measuring anxiety toward physics laboratory classes among university students. Penulisnya Nambudar Izzet Kurbanoglu dan Mithat Takunyachi Schuitema. Afiliasinya Sakarya University, Turki. Nama jurnalnya Journal of Baltic Science Education, volume 16, nomor 4, 2017. Introduction, bahwa siswa di Turki itu masih banyak mengalami kesulitan dan gagal dalam mata pelajaran fisika. Maka diperlukan laboratorium pengantar fisika yang menjanjikan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, solusi dari masalah kecemasan dan kurangnya partisipasi dapat diamati melalui metodologi pengajaran yang menghindari pembelajaran berpusat pada guru dan lebih berkonsentrasi pada teknik pembelajaran kooperatif yang berpusat pada siswa. Di sini juga
diperlukan penilaian yang dapat membuat siswa tidak cemas dan kurang partisipatif lagi. Metode yang digunakan, desain pengembangannya itu menggunakan survei design, instrumennya itu Physics Laboratory Anxiety Scale, PLAS, kemudian teknik pengumpulan datanya, observasi dan tes, teknik analisis datanya, untuk validitas menggunakan koefisien Cronbach-Arpa, untuk reliabilitas menggunakan korelasi item total dengan reliabilitas speed half dan UJT. Sampelnya sebanyak 582 mahasiswa semester pertama, terdiri dari 295 perempuan dan 262 laki-laki di program pelatihan guru sains. Hasilnya, berdasarkan estimasi reliabilitas Cronbach-Alpha adalah 0,93 dan koefisien reliabilitas speed half dengan nilai 0,76. Nilai validitas konstruk menggunakan Kaiser-Meyen-Olkin atau KMO dan uji Bartlett adalah 0,93 menunjukkan bahwa tingkat common variance yang sangat bagus. Dengan uji Bartlett menunjukkan chi-square 711,541 dengan tingkat signifikansi P kurang dari 0,001 disimpulkan bahwa hubungan antar variabel kuat dan sesuai untuk analisis faktor. Kesimpulannya bahwa instrumen PLAS memiliki kriteria reliabilitas yang tinggi. Selain itu, alat ukur ini adalah alat yang berpotensi valid dan dapat diandalkan atau digunakan. Untuk digunakan dalam studi masa depan untuk menilai tingkat kecemasan siswa di kelas laboratorium fisika. Analisis artikel yang kelima dengan judul Development of Scoring Rubrics to Assess Physics Practical Skills. Penulisnya Sang Liu, Hoi Lian Lim, Salmiza Saleh, Saulan Ong. Kemudian afiliasinya dari University Science Malaysia, Penang, Malaysia. Dan nama jurnalnya adalah Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education tahun 2019, volume 15, nomor 4. Isi artikelnya bahwa kemampuan praktik pada sains merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui pemahaman siswa terkait materi ajar, khususnya pada mata pelajaran fisika yang dikenal paling sulit karena bersifat abstrak. Asesmen praktikum di Malaysia yaitu Practical Test and School-Based Science Practical Work Assessment atau disingkat dengan PEKA. Nah, namun di Malaysia juga mengalami masalah bahwa skor pada asesmen tidak dapat menunjukkan kemampuan siswa secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu diperlukan teknik untuk menilai kemampuan praktikum secara kualitatif agar didapatkan data yang lebih reliabel dengan variabel yang saling berhubungan. Untuk metode penelitiannya, desain pengembangannya menggunakan eksplorasi desain. Instrumennya menggunakan lembar kerja dan rubrik penilaian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan tes dan observasi, teknik analisis data dengan PLSM, sampelnya 153 siswa kelas 4 dari 10 sekolah menengah di Kuching, Malaysia. Hasilnya bahwa terdapat 7 item ditemukan memiliki CPR rendah, meskipun CPI yang diperoleh berada dalam kisaran yang dapat diterima. Validitas konstruk dievaluasi dari analisis PLSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 item yang dimiliki pemuatan utama lebih rendah dari nilai ambang batas yang disarankan. Interpretasi hasil dari PLSM menunjukkan bahwa rubrik penilaian memiliki validitas konvergen yang memuaskan dan keandalan. Konsistensi internal ditemukan memuaskan juga. Hal ini menunjukkan bahwa rubrik penilaian valid dan reliabel untuk digunakan dalam menilai fisika siswa keterampilan praktis di laboratorium fisika sekolah menengah. Kesimpulannya bahwa
Interpretasi hasil menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memuaskan. Hasil pada rubrik penilaian ditemukan memiliki korelasi yang lemah, tetapi signifikan dengan tulisan ujian praktek ditujukan untuk kelompok siswa yang sama. Analisis artikel yang keenam dengan judul Toward Reducing Anxiety and Increasing Performance in Physics Education, Evidence from a Randomized Experiment. Penulisnya Francois Molin, Sophie Cabus, Carla Heilermans, dan Wim Groot. Afiliasinya dari School of Business and Economics, Maastricht University, College Den Halster Hager-Hofweg, Research Institute for Work and Society, HIBA, KU Leuven, Paksta, Maastricht, Graduate School of Governance, Maastricht University. Dan nama jurnalnya Research in Science Education pada tahun 2019. Isi artikelnya pendahuluannya bahwa kecemasan menyebabkan siswa mendapatkan nilai kelulusan yang rendah hingga mempengaruhi dalam studi lanjut di universitas, pilihan karir, dan pekerjaan masa depan. Bahwa siswa pada penelitian ini banyak yang memiliki kecemasan pada pelajaran fisika yang dinilai pelajaran yang abstrak sehingga mereka takut untuk meneruskan ke jenjang bahkan pekerjaan yang berkaitan dengan adanya fisika. Nah, kemudian anonimitas di ruang kelas dengan metode polling di mana hasilnya tidak terlihat oleh peserta didik lain dapat melepaskan kecemasan dan kegugupan siswa. Nah, dengan menerapkan asesmen dapat meningkatkan metakognitif siswa tanpa menurunkan prestasi akademik. Untuk metode penelitiannya, menggunakan desain eksplorasi desain. Instrumennya menggunakan lembar kerja dan rubrik penilaian, teknik pengumpulan data berupa tes dan observasi, teknik analisis data, two-level hierarchy regression models, kemudian effect size, koefisien korelasi interkelas atau CCI, sampelnya siswa kelas 10 dan 11. Namun di sini tidak dicantumkan sekolah yang berada di mana. Kemudian hasilnya diperoleh bahwa di sini ada 3 domain, yaitu kecemasan, kemudian ada efek intervensi, dan ada kinerja akademis. Nah, selain pada ini, bahwa ditemukan juga bahwa kinerja akademis pada pria itu lebih baik daripada kinerja akademis pada perempuan pada mata pelajaran fisika. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasilnya untuk hubungan apapun memiliki hasil yang atau pengaruh yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecemasan dalam fisika dapat memediasi efek intervensi terhadap kinerja akademis. Kesimpulannya bahwa penerapan penilaian formatif dengan clickers oleh guru fisika memberikan hal positif bagi siswa dan membuat siswa belajar lebih giat. Kemudian analisis artikel yang ketujuh dengan judul Quantifying Critical Thinking, Development and Validation of the Physics Lab Inventory of Critical Thinking. Penulisnya Cole Walsh, Catherine N. Quinn, C. Wiman, and N. G. Holmes. Afiliasinya dari Laboratory of Atomic and Solid State Physics, Cornell University, Ithaca, New York, Department of Physics and Graduate School of Education, Stanford University. Nama jurnalnya Physical Review Physics Education Research, tahun 2019, volume 15. Hasil isi artikelnya, bahwa pembelajaran modern berbasis laboratorium saat ini sudah berpindah tujuan dari instruction based menjadi experimentation skill and practice. Nah, sehingga metode tutorial atau instruksi tidak begitu diperlukan, melainkan diperlukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada praktikum. Nah,
belum ditemukan asesmen kuantitatif yang telah terbukti dapat mengevaluasi lab skill physics, sehingga pada penelitian ini dikembangkanlah Physics Lab Inventory of Critical Thinking atau PLIC disusun untuk dapat mengevaluasi siswa secara efisien untuk menstandarisasi level critical thinking skill pada setiap jenjang siswa. Metode yang digunakan adalah metode interview, desainnya pre-post experimental design, instrumennya soal keterampilan berpikir kritis, dan rubrik penilaian, teknik pengumpulan datanya tes dan wawancara, teknik analisis datanya efek size UJT, kemudian sampelnya 5.584 siswa dari 29 institusi yang berbeda. Interview diberikan pada 41 orang mahasiswa PhD, 4 orang mahasiswa master, dan 13 orang mahasiswa dari program sarjana. Hasilnya, bahwa data yang dihasilkan tersebar secara normal dengan tahap pre- and post-survey menunjukkan perbedaan signifikan dengan uji T. Nah, kemudian dengan efek size-nya juga yang kecil, maka ditemukanlah bahwa pada setiap pertanyaan didapatkan skor sekitar 0,3 sampai 0,8 yang artinya dapat diterima sebagai skor asesmen pendidikan. Ditemukan pula bahwa hasil PCA pada pre-survey dan post-survey menemukan bahwa 6 komponen utama perlu menjelaskan setidaknya 70% varian di 10 PLIC skor pertanyaan dalam kedua kasus. 3 kepala sekolah pertama mendapatkan komponen dapat menjelaskan 45% dari varians dalam skor responden. Oleh karena itu, PLIC bukanlah penilaian konstruksi tunggal. Kesimpulannya, PLIC terbukti memenuhi standar untuk instrumen asesmen yang dapat digunakan sebagai instruksi lab yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran saat ini. Baik, kita lanjut ke sintesis artikel. Nah, dari beberapa penelitian tentang performance assessment yang telah dianalisis tadi, bahwa disimpulkan bahwa performance assessment adalah seperangkat penilaian terhadap pencapaian kinerja peserta didik, baik sikap maupun keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran atau produk dari sebuah pembelajaran. Bentuknya bisa dalam bentuk task atau penugasan pada proses pembelajaran dan rubrik penilaian. Performance assessment ini dapat diterapkan pada model dan metode pembelajaran yang beragam, seperti STEM Education, Inquiry Learning, dan praktikum fisika di laboratorium. Nah, variabel terikatnya atau pengukurannya juga dapat mengukur berpikir kritis, metode ilmiah, dan kemampuan metakognitif, dan yang lainnya lagi, yang di luar 7 artikel ini. Beberapa penelitian tidak berdasarkan analisis 7 artikel yang tadi, beberapa penelitian tidak menjelaskan desain, metode, dan model pengembangan instrumen yang digunakan dalam membuat performance assessment. Kemudian cenderung lebih memilih pengembangan lembar observasi atau rubrik saja dibandingkan dengan performance assessment berbentuk task. Mungkin yang dipilihnya itu pada lembar observasi atau rubriknya saja, tidak ditampilkan penugasan performance assessment-nya. Nah, Mollin dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyarankan untuk menggunakan metode clicker-supported questioning. Ini merupakan salah satu aplikasi digital untuk assessment, nah sebagai bentuk formative assessment, dan modelnya itu two-level hierarchical regression models dalam mengembangkan assessment. Penelitian tentang pengembangan performance assessment lebih banyak digunakan pada konsep suhu dan kalor. Beberapa penelitian tadi, ada 3 penelitian pada konsep yang sama, yaitu konsep suhu kalor. Ada juga pada gerak harmonis sederhana. Nah, sehingga konsep fisika lainnya yang belum banyak dikembangkan seperti konsep gelombang mekanik. Nah, inilah yang diambil oleh saya. Kemudian, jika kita analisis pada isi konsep gelombang mekanik, ini cocok dilakukan demonstrasi dan praktikum, sehingga nantinya akan memunculkan banyak kinerja yang dapat dilakukan siswa di kelas dan pendidik untuk mengukur keterampilannya.
Oleh karena itu, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan performance assessment yang digabungkan dengan metode clicker supported questioning pada jenjang SMA untuk materi gelombang mekanik. Nah, adapun kerangka berpikir dari penggunaan performance assessment adalah sebagai berikut. Di sini ada performance assessment dibantu dengan metode clicker supported questioning pada materi gelombang mekanik untuk siswa SMA sehingga menghasilkan pengembangan performance assessment dengan metode clicker supported questioning untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah konsep gelombang mekanik untuk siswa SMA. Nah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.